Ya. Kita masuk di halaman ke 142. Ustaz. Iya. Mulai ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وفقها في الدين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita minggu kemarin sudah selesai membahas tentang wakaf, kemudian selesai juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada ketika wakaf. Seperti misalnya cara wakaf dengan raum, cara wakaf dengan ismam, cara wakaf dengan sukun, dan seterusnya. Kemudian kita juga terakhir kemarin sudah menjelaskan tentang al-waqful intidhari. Wakaf intidhari itu bagaimana. Kemudian sudah juga saya contohkan bagaimana wakaf intidhari. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan as-sakt. Salah satu pembahasan di kitab tajwid, ilmu tajwid, ahkamun nazariyah wa mulahadhatul tatbiqiyah karya Syekh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghawthani. Pembahasan as-saktu fi mawadhi'a khassatin li hafsin an Asim. Saktah di beberapa tempat khusus menurut riwayat Imam Hafs dari Imam Asim. As-sakt, apa arti as-sakt? Definisi artinya menurut istilah, kata beliau, qat'u sawti zamanan latifan. Memutus suara dengan tempo yang sangat sebentar, aqalla min zamanil waqf, yang lebih sebentar, lebih sedikit, lebih kurang daripada temponya wakaf, biduni tanaffusin, tanpa nafas, tanpa bernafas. Saking singkatnya itu tidak bisa dibuat bernafas. Kalau bisa dibuat bernafas itu namanya bukan saktah tapi namanya wakaf. Bidun tanaffusin, tanpa bernafas, biniyati mutaba'atil qiraah, dengan niat untuk meneruskan bacaan. Jadi kalau dengan niat untuk menyelesaikan bacaan, untuk meninggalkan bacaan, itu bukan saktah namanya. Wasaktu bihafsin naw'an. Ada saktah menurut riwayat Hafs ada dua macam. An-naw'ul awwal saktun wajib. Yang pertama adalah saktah yang wajib. Wa huwa fi arba'ati mawadhi'a fil Qur'anil Karim. Nah, saktah yang wajib ini ada empat tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi saktah yang wajib ada 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Jadi berarti saktah ini ya, perlu saya tegaskan kembali bahwa saktah ini hanya berlaku dalam kondisi wasal. Jadi kita itu saktah itu sebenarnya kita itu wasal, tapi wasalnya dengan cara saktah, dengan cara diam sebentar. Jadi kalau kita sudah wakaf, berarti sudah tidak ada saktah lagi gitu. Yang pertama, fi suratil Kahf, di surah Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kalau kita hendak melanjutkan iwaja dengan qayyimah, kita sambung gitu. Nah, kalau tidak saktah kan berarti gimana cara menyambungnya? Kalau tidak saktah itu kita sambung kayak gini, walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima, itu tidak saktah. Kalau saktah, 'iwaja qayyima. Nah, saktah ini kan ketika wasal ya, ketika wasal. Tetapi
hukumnya, hukum kata yang kita saktah di situ, dia mengambil hukum wakaf. Mengambil hukum apa? Hukum wakaf. Nah, jadi kita seperti wakaf. Jadi di sini matnya mad iwad. Nah, karena dia kan tanwin fathah, tanwin apa namanya? Dua baris di atas. Kan wakafnya iwaja. Nah, hukumnya hukum wakaf, akan tetapi kita sambung dengan cara wakaf berhenti sebentar. Jadi kalau seandainya kita baca misalnya riwayat lain itu tidak ada saktahnya di sini. Berarti kita ikhfakan, tanwin bertemu dengan qaf, kita ikhfakan gitu. Tapi kalau riwayat Hafs, nah kita di situ baca mad iwad, kemudian berhenti sebentar baru dilanjutkan lagi. Wa hadza saktu wajibun halal wasl. Nah, saktah ini wajib kapan? Nah, ini perlu digaris bawah ini. Kapan saktah ini wajib? Halal wasl, ketika wasal. Kalau kita mau menyambung walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Kalau kita ingin menyambung ayat 1. Tapi kalau kita mau berhenti, jadi kita berhenti biasa aja gitu. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Tarik nafas, boleh. Qayyiman liyunzira ba'sa. Baru dimulai dari qayyimah. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita boleh saja wakaf di situ. Boleh wakaf di qayyimah. Karena di situ apa? Karena di situ ayat pertama. Wa yajuzu lil qari'il waqfu 'alaihi in arad. Dan seorang qari, seorang yang sedang membaca Al-Qur'an, boleh berhenti di kata iwaja kalau dia mau, in arad. Berarti kalau berhenti berarti apa? Berarti berhenti dengan nafas yang temponya itu bisa berhenti dengan tempo yang bisa dibuat untuk bernafas, bisa digunakan untuk bernafas. Dengan niat apa? Dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi ada orang kan dia ngelihat ada sin gitu kan, dia pikir wajib di situ, wajib kita wasol gitu, nggak boleh wakaf. Nah, itu keliru gitu. Saktah itu hanya ketika kita sambung. Yang kedua, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini apa? Di sini surah Yasin sama juga tadi, kalau kita mau berhenti ya berhenti gitu. Kalau kita mau sambung harus ada jedanya gitu. Nggak boleh man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, nggak boleh kayak gitu kalau kita mau sambung, harus ada jedanya. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ala kalimati marqadina. Jadi saktahnya itu ada di kata marqadina. Walau arada al-qari'u an yaqifa 'alaiha wa yatanaffasa falahu dzalik. Kalau seorang qari itu mau berhenti di situ dan bernafas, maka boleh saja. Fal waqfu 'alaiha tam. Waqaf di sana itu tam, kata beliau. Amma idza arada al-wasla, kalau dia mau menyambung, fayajibu ay yaskuta, maka dia wajib saktah, harus diam sebentar biduni tanafus, tanpa ada bernafas, tanpa menarik nafas. Jelas ya? Nah, Ustaz. Fi suratil qiyamah, di surah al-qiyamah ada kata waqila man raq. Nah, wa yasqutul idghamu huna wa yajibul izhar. Nah, ketika kita saktahkan di situ, maka nun mati yang seharusnya ketika bertemu dengan ra itu hukumnya idgham, maka tidak ada idgham, diizharkan. Wa qila man raq. Jangan kita baca wa qila mar raq, jangan. Wala yanbaghi an yuqafa 'ala man li'anna al-ma'na lam yatim. Nah, tidak boleh kita wakaf pada kata man. Li'anna al-ma'na lam yatim, karena maknanya belum bisa difahami. Jadi fal waqfu 'alaiha tam, yang ini yang di surah Yasin tadi, mim marqadina, kata beliau di sini wakaf di sini tam.
tam di sini bisa mengandung makna tam secara bukan makna istilahi, bukan makna waqaf tam yang kita bahas kemarin. Akan tetapi tam maknanya adalah maknanya sudah difahami, maknanya sudah bisa difahami. Kalau makna tam itu tidak ada kaitan dengan kata setelahnya, baik secara makna dan secara i'rab, ini ada kaitannya. Soalnya dari segi makna ada ini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami, katanya. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat peristirahatan kami, katanya. Kemudian hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini kan walaupun dia jumlah baru, jumlah musta'nafah, akan tetapi dia ini menunjukkan bahwa inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah, wa sadaqal mursalun, dan sungguh telah benar para rasul gitu. Jadi kan kebangkitan mereka itu yang dijanjikan oleh Allah, dan itulah yang disampaikan oleh al-mursalun, para rasul. Jadi kan ada kaitannya secara makna. Yang keempat, fi suratil mutaffifin, di surah al-mutaffifin. Kalla bal rana, wa huna yasqutu idghamul lam fi ar-ra'i aidan. Di sini juga tidak ada idgham lam bertemu dengan ra, tidak ada. Sebab apa? Sebab kita tidak sambung, maksudnya hukumnya itu hukum waqaf. Saktah itu hukumnya hukum waqaf. Tapi kalau raum hukumnya hukum wasal. Wala yanbaghi an yuqafa ala bal li'anna al-ma'na lam yatim. Nah, tidak boleh kita berhenti kalla bal, tarik nafas, rana ala qulubihim, tidak boleh. Kenapa? Karena maknanya tidak sempurna. Jelas ya? Qala al-Imam Asy-Syatibi wa saktatu hafsin duna qat'in latifatan على ألف التنوين في عوجا بلا وفي نون مراق ومرقدنا ولا مبران والباقون لا ست موصلا. Ini di awal surah Al-Kahf ini. Jadi ketika surah Al-Kahf itu beliau sebutkan wasaktatu hafsin duna qat'in latifatun. Jadi saktatu hafsin duna qat', saktah hafs doang tanpa qata' itu, tanpa lama-lama, tanpa berlama-lama. Latifatun. Latifatun ini apa i'rabnya Ustaz Fakhri? Ustaz Fadli, tahu i'rabnya enggak? Menjadi khabar Ustaz ya? Jadi khabar. Kalau Ustaz Fadli apa? Saktatu hafsin. Ayo Ustaz ya. Fa'il Ustaz. Maksud tahu Ustaz Rabiatul gimana? Ada ini? Ada gambaran atau pas? Pas Ustaz. Latifatun ini sifat dari saktah. Oh, sifat. Ala alif tanwin fi iwajan bala. Ini ala ini jar majrur ini bisa menjadi mubtada muakhar. Di saktah ini khabar muqaddam, atau saktah ini bisa menjadi mubtada, kemudian ala alif tanwin fi iwajan bala. Ala ini menjadi apa? Khabar apa? Jar majrur menjadi khabarnya. Jadi saktah ala alif tanwin. Alif tanwin itu di mana? Alif tanwin yang ada di iwaja, maksudnya alif yang asalnya itu tanwin, iwaja. Iwajan bala itu untuk apalah? Untuk menyempurnakan bait. Wa fi nuni marraqin, dan saktatu hafsin fi nuni marraq. Saktah hafs latifatun wa saktatun latifatun li hafsin duna qat'in, sebetulnya. Wa saktatun latifatun li hafsin duna qat'in ala alif tanwin fi iwaja. Kemudian juga wasaktatun latifatun li hafsin duna qat'in fi nuni manraq. Kemudian wa fi alif marqadina. Walami bal. Walami, kenapa walami?
Karena dia ma'tuf ala siapa? Ala fi. Walami barrana. Walami barrana. Marqadina walami barrana. Wal baquna la sakta musala. Nah, wal baqun apa namanya? Qurra yang lain, imam qiraat yang lain la sakta, tidak ada sakta. Jadi seperti biasa, la sakta musala dalam keadaan wasal. An-naw'u tsani, jelas ya? Sudah saya preteli semua baitnya, saya rasa jelas. An-naw'u tsani, yang kedua adalah as-saktul jaiz, saktah yang boleh gitu. Jadi kita boleh boleh pakai saktah, boleh enggak gitu. Wa huwa fi mawdhi'ain. Yang pertama adalah idza wasala al-qari'u akhir al-anfal, apabila seorang qari menyambung akhir surah Al-Anfal bi awwali surati Taubah, dengan awal surat Taubah, fayajuzu lahu thalathatu awjuh, maka boleh 3 wajah. Suara saya jelas dari tadi ya? Nah, Ustaz. Jelas. Oke. Al-wajhul awal, jadi akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah itu boleh 3 cara. Cara yang pertama al-wasl, hakadha kata beliau. Inna Allah bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum minal musyrikin. Sambung terus. Al-wajhu tsani al-qata'. Al-qata' ma'a tanaffus. Maksudnya ma'a tanaffus. Berarti kayak biasa, kayak kita berhenti di akhir ayat biasa gitu. Seakan-akan di situ tidak ada pergantian surat gitu. Seakan-akan tidak pergantian surat, seakan-akan di tengah-tengah surat gitu. Innallaha bikulli syai'in alim. Fayaqif, summa ya'khudhu nafasan, kemudian dia mengambil nafas, summa yabda, kemudian dia mulai bara'ah, dan seterusnya. Al-wajhu tsalits as-saktu biduni tanaffus. Saktah tanpa tanaffus. Hakadha. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi dia berhenti dengan apa? Dengan mad arid lis-sukun. Wa huwa wajhun jawazi. Dan ini wajh jawazi. Dan boleh. Harus disukunkan ya. Alim ini harus disukunkan. Tidak bisa kita innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Karena saktah itu hukumnya apa? Hukumnya hukum waqaf. Sama seperti tadi walam yaj'al lahu iwaja qayyima, bukan iwajan qayyima. Al-mawdhi'u tsani, yang kedua waqaf yang boleh tadi, boleh kita berarti yang di Al-Anfal ini kita boleh bernafas kayak tadi kan, ada yang wajah yang pertama tadi. Itu dia waqaf biasa ambil nafas. Itu boleh juga kita berhenti tapi sebentar aja saktah, berhenti saktah doang. Bisa juga disambung gitu, bisa juga disambung sama alimum bara'ah gitu. Kalau surah Al-Kahf kalau kita sambung itu cuma ada satu pilihan aja gitu. Cuma ada saktah gitu. Tapi kalau di bara'ah yang ini bikulli syai'in alimun bara'ah, kita boleh kita sambung alimum bara'ah, boleh juga alim bara'ah saktah gitu. Makanya dibilang jawaz. Yang kedua adalah ma aghna 'anni maliyah halaka 'anni sultaniyah. Suratul Haqqah, di surah Al-Haqqah. Fayajuzu lahu saktu awil idgham wa yakunu min babi idghamil mithlain. Maka boleh seorang qari itu membacanya dengan saktah atau idgham, wa yakunu min babil idghamil mithlain. Dan ketika dia mengidghamkannya itu, maka idghamnya itu masuk ke dalam bab idgham al-mithlain atau al-mutamathilain. Jadi kenapa saktah gitu? Saktah itu fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan hak itu agar supaya tidak dibaca idgham gitu. Kan ada dua kan? Itu kan ada dua pilihan. Yang pertama itu kita izharkan, yang kedua itu kita idghamkan. Idghamkan gampang gitu. Ma aghna anni maliyah halak.
Halaka anni sultaniyah. Itu idgham. Kalau izhar gimana? Kita nggak bisa baca izhar kecuali kita pisah antara hak yang mati itu dengan hak setelahnya. Nggak bakal bisa kita baca izhar kalau tidak kita pisah. Cara misahnya apa? Cara misah itu disebut dengan saktah. Saktah gimana sih? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, seperti itu cara baca saktahnya. Ada dua catatan haula sakt. Mulahadhatan haula as-sakt. Al-mulahadhatul ula idza sakata al-qari'u في هذه المواضع فينبغي أن يحبس النفس حبسا كاملا بحيث يشعر السامع أنه سكت ولكنه يريد الوصل. Nah, apabila seorang qari itu bersaktah, melakukan saktah di tempat-tempat yang sudah disebutkan tadi, maka dia harus menahan nafasnya dengan sempurna. Nah, tahan nafasnya itu dengan sempurna. Yang mana ketika dia menahan nafas dengan sempurna itu, orang yang mendengar akan merasakan merasakan bahwa dia itu memang diam dan kemudian ingin menyambung gitu. Wal yahzar min akhdhi an-nafasi khufyatan kama yaf'aluhu al-huzzaq al-munaghimin min qurra'il munasabat al-yawma. Hendaklah katanya seorang qari itu menjauhi apa? Menjauhi mencuri-curi nafas. Min akhdhin nafasi khufyatan. Kan banyak kan curi-curi nafas itu kan. Nah, jadi dia diam sebentar tapi dia dipakai itu momen itu untuk apa? Untuk mencuri nafas. Kama yaf'aluhu al-hudzaqul munaghamin kata beliau. Sebagaimana yang dilakukan oleh pakar yang munagham. Munagham itu orang yang ahli di dalam nagham. Min qurra'il munasabat itu, dari kalangan para qori-qori acara-acara pada zaman ini kata beliau. Al-mulahadhatu tsaniyah, yang kedua adalah qad jaa'a fi ba'd kutub at-tajwid. Telah datang di sebagian kitab-kitab tajwid al-haditsah yang ada sekarang, anna hadhihi saktata bimiqdari harakatain. Bahwa saktah ini, saktah yang kita baca itu yang di surah Yasin, Al-Kahf, kemudian Al-Mutaffifin, Al-Qiyamah, itu berapa lamanya, temponya berapa? Katanya harakatain. 2 harakat. Ini di mana disebutkan? Di kitab-kitab tajwid yang sekarang, yang kontemporer. Wa hadza ghairu daqiq, dan ini tidak detail kata beliau. Tidak akurat kata beliau. Fas-shawab annaha saktatun latifah, yang benar itu adalah saktah yang sebentar latifah. Kama yu'abbirul ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama, muddatan minaz zaman, sedikit sekali temponya kata beliau, qasirah la tasilu ila haddil harakatain, tidak sampai ke tidak sampai 2 harakat. Wa innama zamanuha yatanasabu ma'a sur'atil qira'ah. Nah, temponya itu nanti disesuaikan dengan apa? Dengan kecepatan bacaan. Wabut'iha, dengan lambatnya juga disesuaikan, hasabal maratibil lati sabaqa dzikruha, sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah pernah disebutkan kata beliau. Wa hiya tahqiq wa tadwir wal hadar, seperti yang juga saya pernah jelaskan. Jadi tidak betul kalau seandainya saktah bacaan tahqiq kita terapkan di saktah bacaan hadar. Saktah di bacaan tahqiq itu kita taruh di hadar, itu namanya waqaf. Itu namanya waqaf. Misal kita baca cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beda dengan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, kan beda dia saktahnya. Kenapa? Bacaannya juga berbeda tingkatan kecepatannya. Wa min huna, nah, dari sini kata beliau, tudriku anna ma yaf'aluhu ba'du qurra'il munasabati fi zamanina عندما يقرؤون بالسكت لحفص أو لحمزة فيبالغون بالسكت حتى يجعلونها وقفة طويلة
Kata beliau dari sini, maka engkau mengetahui bahwasanya yang dilakukan oleh sebagian qori-qori munasabat itu, qori-qori haflah itu di zaman kita sekarang ini, ketika membaca saktah hafaz atau saktah hamzah, mereka berlebihan di dalam memberikan tempo saktah itu. Nah, sampai mereka menjadikan saktah itu wakaf yang panjang. Tatanasabu ma'al iqa'i wan nagham, yang mana mereka menyesuaikannya dengan apa? Dengan nagham, dengan irama. Jadi saktah itu ngikut irama. Kalau iramanya butuh saktah lebih, dia berikan saktah lebih. Bahkan yang nggak ada saktah pun mereka sering itu. Nah, coba nanti didengarkan itu bacaan kori-kori kita, kori-kori sekarang lah ya, kori-kori nasional, baik itu kori Indonesia, kori Malaysia, kori-kori Timur Tengah, Iran. Pokoknya kori-kori sekarang itu dengarkan pasti sering saktah itu, dan itu jelas-jelas salah gitu kan. Saktah itu dia ada jeda sedikit gitu, walaupun sedikit tapi tetap saja itu namanya saktah. Faka'annaha fasilun musiqi. Nah, seakan-akan saktah itu adalah sebagai pemisah musiki, apa namanya, pemisah irama gitu. Tudriku anna dzalika khata'un manhiyyu anhu. Engkau mengetahui bahwasanya setelah mempelajari ini, kata beliau, engkau mengetahui bahwasanya yang dibuat mereka itu adalah khata', salah, dan itu hal yang dilarang, kata beliau. Kemudian beliau bilang apa di sini? Ladayya syarit musajjal bi sautin qari'in la awaddu dzikra ismih. Nah, saya punya kaset, kata beliau. Kaset rekaman suara seorang qari. Saya tidak mau sebutkan namanya. Yaf'alu hadzal ladzi wasaftuhu wa at'afuhu, kata beliau. Dan saya apa namanya? Dia melakukan apa namanya? Yang saya sebutkan ini, kata beliau, wa at'afuhu. Dan banyak lagi orang-orang yang melakukannya, kata beliau. Wan nas yuhayyijun, yahijun atau yuhayyajun wa yumawwijuna fi wa yamujun fi tarabin wa tamayulin wa nagham. Nah, orang-orang keenakan gitu kan, sambil goyang-goyang kepala, teriak-teriak gitu kan. Pokoknya mereka menikmati gitu, orang-orang awam, orang-orang yang tidak belajar tajwid dari kitab para ulama. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Wa fi niyyati an usdira risalatan hawla uyub al-qira'ah allati yaqa'u fiha qurra'u zamanina. Saya punya niat untuk apa? Untuk membuat atau menulis, mempublikasi risalah tentang apa? Tentang aib bacaan yang dilakukan oleh qori-qori di zaman kita, kata beliau. Faqad hasaltu ala majmu'atin wafirah. Saya sudah mendapatkan sekelompok apa namanya yang banyak, kata beliau, minan namazij, ada banyak sampel-sampel, contoh-contoh yang beliau dapatkan, ada cukup banyak, kata beliau, allati tasluh li isdari hukmin ala ma wasala ilaihi al-hal, yang mana contoh-contoh ini boleh bisa digunakan untuk memberikan sebuah hukum, untuk menghukumi apa yang sedang terjadi sekarang ini, gitu. Jadi yang terjadi sekarang itu dengan sampel-sampel yang sudah beliau kumpulkan itu bisa dibuat, bisa untuk membuat sebuah hukum gitu, bagaimana hukumnya ini gitu. Apakah itu haram atau apa, itu bisa saking banyaknya itu. Al-hamzah, pembahasan al-hamzah. Al-hamzatu harfun min aksaril huruf allati akhadhat janiban kabiran min ihtimam al-bahithin wad-darisin. Hamzah ini salah satu huruf yang paling banyak diteliti oleh para peneliti dan para pelajar, kata beliau. Jadi hamzah ini memang ribet ya. Orang mempelajari hamzah ini, banyak orang mempelajari tentang hamzah, kata beliau. Zalika annahu harfun syadid. Sebab hamzah itu hurufnya syadid. Majhur. Hurufnya majhur. Kemudian hurufnya juga mahduf. Hurufnya mahduf. Kemudian kata beliau hurufnya juga muraqqaq. Hurufnya muraqqaq. Mahduf itu suara yang apa ya, keras. Kemudian juga kuat gitu, keras, tekanannya keras, makanya bilang mahduf. Muraqqaq, tipis. Yakhruju min aqsal halq, keluarnya dari paling jauh, apa namanya, tenggorokan paling jauh. La yutqinu nutqahu illa man talaqqahu 'anil masyayikh.
tidak ada yang memungkinkan bisa mengucapkannya dengan sempurna kecuali orang yang mengambilnya dari mulut masyayikh gitu. Jadi banyak orang bisa baca hamzah itu misalnya saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblah. Kemudian misalnya ar-rahmanir rahim alhamdulillah, nggak jelas dia, nggak jelas hamzahnya, bisa dibaca tashil. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, atau di qalqalah gitu kan. Pokoknya banyak gitu. Orang-orang awam tuh kayak gitu, banyak hamzahnya yang bermasalah. Wal hamzatu naw'an. Hamzah itu ada dua macam. Hamzatu qata', hamzah qata', wa hamzatu wasl, hamzah wasl. Qata' itu artinya putus, wasl itu artinya sambung. Kenapa namakan putus, kenapa namakan wasl, akan kita ketahui. Amma hamzatu qata', adapun hamzatu qata', maka fahiya allati tathbutu fi bad'il kalami wa waslihi. Hamzah yang kita baca ketika memulai kalam dan ketika menyambung kalam. Fahiya maqtu'atun ala kulli hal. Hamzah itu terputus di semua kondisi, kita bilang. Wa ka'annal qari'a yaqta'uha, seakan-akan seorang qari itu memutusnya min aqsal halqi qat'an, dari pangkal tenggorokan, li syiddatiha, karena syiddahnya, karena keras. Amma hamzatu wasl, adapun hamzatul wasl, maka fahiya hamzatun zaidah, hamzah tambahan, yu'ta biha fi ba'dil halat, yang kita baca di sebagian kondisi saja. Litusahhilan nutqa wa khassatan fil kalimat allati awwaluha sakin, untuk memudahkan pengucapan, terlebih terkhusus pada kata-kata yang awalnya sukun, awalnya huruf mati. Fa innal arab, maka sesungguhnya orang Arab, yastas'ibuna nutqa bis sakin, orang Arab itu sangat merasa kesulitan sekali mengucapkan atau mengawali sebuah perkataan dengan huruf yang mati. Susah gitu. Misalnya kata Prabowo, itu kan P itu kan huruf mati, huruf apa namanya itu? Huruf konsonan ya, konsonan namanya. Huruf mati dia. Jadi orang Arab itu tidak kayak gitu. Gimana caranya? Caranya mereka kasih hamzah wasal. Misalnya Prabowo, kasih hamzah wasal. Makanya kalau misalnya kata please, mereka bilangnya please. Itu kalau dia bisa bilang P. Kalau dia nggak bisa bilang P, jadinya iblis. Itu, orang Arab itu kan bilang P itu kan B. Coba bilang P, B. P, B. Coba pa, ba. Nggak bisa bilang pa. Ya, serius. Orang Arab itu seperti itu. Kalau nggak percaya, nanti ketemu orang Arab kalau lagi umrah misalnya, orang Arab yang apa namanya, nggak pernah keluar Arab gitu kan, orang biasa gitu kan, saya bilang pa ba nggak bakal bisa kecuali setelah latihan. Jadi mereka bilang please, bilangnya iblis. Makanya kalau orang-orang Arab yang udah bisa bahasa Indonesia, kadang ketika mereka bilang kata beberapa, itu mereka bilang beberapa gitu. Berapa usia, pokoknya masih ada banyak. Jadi kayak gitu. Jadi orang Arab itu tidak sangat kesulitan memulai huruf konsonan gitu, mulai kata yang awalnya huruf konsonan. Falidzalika istajdabul hamzata, oleh karena itu mereka meminta bantuan hamzah. Fasahhalu bihan nutqa, dengan hamzah itu mereka mempermudah pengucapan. Wa mawadhi'uha kama yali, tempat-tempatnya kata beliau sebagai berikut. Lamut ta'rif, hamzatu al-wasl ada di mana? Ada di lamut ta'rif. Satunya alhamdu ar-rahman. Itu kan lam mati tuh. Ada, kita lihat ya, coba di Ustaz Fakhri, di lamnya itu coba ditunjuk. Itu lamnya tuh, lam mati itu. Setelah hamzah itu ada lam mati. Nah, hamzah ini tambahan. Sama juga ar-rahman, itu lam mati di situ. Jadi alhamdu susah. Alhamdu susah. Ar-rahman susah gitu. Ar-rahman susah. Jadi apa? Ditambahlah hamzah. Alhamdu, gampang kan? Ar-rahman, gampang. Masadirul af'al al-khumasiyah as-sudasiyah. Nah, fi'il yang terdiri dari 5 huruf
dan 6 huruf. Masdarnya itu hamzahnya hamzah wasal. Jadi kata istaghfara, istaghfara sama juga, sama fiilnya juga sama. Istaghfara, kemudian istighfar, itu hamzahnya hamzah wasal. Kenapa dia istaghfara itu kalau kita lihat hurufnya ada berapa? Ada sin, ada ta, kemudian ghain, kemudian fa, kemudian ra. Ada 5 gitu. Ada 5 huruf khumasiyah. Nah, itu dia hamzahnya itu hamzah wasal. Jadi kalau yang belajar sharaf insyaallah tahu. Coba nanti belajar sharaf. Kalau misalnya belum paham ini, coba belajar sharaf, baca dulu fiil-fiil. Ada fiil yang mujarrad, ada fiil yang mazid, ada yang mazid biharfain, salasa. Itu dia. Fiilnya khumasiyah dan sudasiyah. Tapi kalau rubaiyah itu hamzahnya hamzah qata. Seperti af'ala, misalnya if'al, ihsan, kata ihsan itu wabil walidaini ihsana. Ihsana. Itu hamzahnya hamzah qata, dibaca itu. Asma khassah sama'iyah masyhurah. Yang ketiga, kata benda atau isim-isim khusus yang hanya didengar. Yang didengar dari Arab masyhurah, yang sudah terkenal kata beliau, masyhur. Contohnya kata ibn. Kata ibn ini hamzah itu hamzah wasal. Jadi kalau kita sambung misalnya Isa bin Maryam, bukan Isa ibnu Maryam, bukan. Dibuang ketika wasal. Ketika kita mulai, kita bacanya ibnu Maryam. Ibnatu Imran. Ibnatu Imran. Kalau kita mulai ibnah. Kalau kita sambung wa Maryam binata Imran. Kanat isnataini, kata isnataini. Isnataini, ini salah ini nih, warnain. Seharusnya yang diwarnain kata isnataini. Kalau kita mulai isnatain, kalau kita sambung kanat isnatain. Saniyasnain. Kalau kita mulai isnain. Ini mru'un. Kalau kita mau mulai dari kata itu, kita baca imru'. Wa ini imra'ah. Imra'ah juga sama. Kalau kita mulai imra'ah, kalau kita sambung ini imra'ah. Tandanya ada shad kecil itu di atas hamzah itu. Kalau hamzah qata ini coba dilihat kata ini imru'un i. Itu kan ada gambar hamzah itu kan, tulisan hamzah. Wa ini imra'atun sama juga. Ada hamzah yang bentuk seperti kepala ain. Itu tandanya hamzah qata. Fahiya huna min ba'di ismuhu. Min ba'di ismuhu sama juga. Fahiya huna tasbutu fi bad'il kalam. Nah, hamzah-hamzah yang ada di sini yang beliau sebutkan ini itu kita ucapkan, kita baca di permulaan kalam. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ka'annaha hamzatu qata. Seakan-akan hamzah itu adalah hamzatu qata. Wa tasqutu fi darjil kalam, dan itu dihilangkan atau tidak dibaca, digugurkan ketika di tengah-tengah kalam. Wa inim ra'ah, seperti itu. Inim ru'un, seperti itu. Amma binisbati li kalimatil ism, kata beliau terkait kata alismul fusuq, fayajuzu fil bad'i biha wajhan. Ketika wasal itu tetap tetap digugurkan hamzah wasalnya. Jadi dibaca lam gitu, alism bukan al-ism. Jadi bi'salismu bukan bi'salismu, bukan. Ketika kita memulai kata al-ism, kata alism ya, hamzahnya dibuang. Kata beliau boleh 2. Alismul fusuq bi hamzatin maftuha, dengan hamzah yang maftuha, ada hamzahnya alismu. Falamin maksurah, kemudian lam kasrah, alismu. Boleh juga lismul fusuq. Yang kedua ini boleh lismul fusuq, tidak perlu hamzahnya. Bila min maksuratin biduni hamzah, dengan lam yang berharakat kasrah tanpa hamzah. Wala yakhfa 'ala an-nabi. Kata beliau tidak tersembunyi dari seorang yang pintar, kata beliau, annahu la yahsunul bad'u biha ikhtiyaran. Tidak bagus kita mulai lismul fusuq, tidak bagus. Ini hanya waqaf ikhtibari ini. Ini bila sebutkan ini ibtida ikhtibari. Ibtida ikhtibari, bukan ibtida ikhtiyari. Illa ala sabilit ta'allumi wal ma'rifah, kecuali dalam maqam ta'allum dan ma'rifah, untuk mengetahui saja. Kalau untuk belajar boleh, kata beliau. Tapi kalau untuk disengaja itu tidak boleh, kata beliau.
Jelas insyaallah ya. At-ta'at. At-ta'at insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Siapa di sini ada soalan? Saya rasa tidak ada. Atau kita baca mukaddimah ta'nya dulu, mukaddimah at-ta'at ini. Sebentar. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita baca contoh-contoh kata-katanya. Ya, inna mabhas at-ta'at kata beliau min mabahis ilmu tajwid. Pembahasan ta' ini termasuk pembahasan ilmu tajwid allati tata'allaqu bi rasmil Qur'an. Yang terkait dengan apa? Dengan rasm Al-Qur'an kata beliau. وهذا الرسم تتوقف على معرفته كيفية الوقف على الكلمات. Jadi ta ini terkait dengan pembahasan ilmu tajwid yang apa? Yang terkait dengan rasm Al-Qur'an. Terkait rasm Al-Qur'an. Rasm ini tatawaqqaf ala ma'rifatihi kaifiyatul waqfi ala al-kalimat. Nah, dengan rasm ini kita mengetahui cara berhenti pada kata-kata yang ada taknya itu. Wa fi dirasatina li hadzal mabhas. Nah, dalam pembahasan kita, pengkajian kita terhadap pembahasan ini, yang bagi an la yaghiba an azhanina. Kata beliau harus tidak luput dari pikiran kita anna hadzal naw' bahwasanya pembahasan rasam ini, salah satu macam dari pembahasan rasam ini, lahu qimatuhul kubra, yang memiliki nilai yang sangat tinggi, kata beliau, sangat besar. Jadi pembahasan ta ini, kata beliau, itu pembahasan agung, kata beliau, bukan pembahasan remeh. Waliza, kenapa? Karena pembahasannya pembahasan rasam. Rasam ini salah satu rukun Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu rukunnya itu rasam, tajwid, rasam, itu. Kemudian qiraat itu. Waqaf ibtida itu. Jadi para ulama itu bilang seorang itu tidak dibolehkan untuk mengajar Al-Quran kecuali dia tahu tajwid, tahu qiraat, tahu rasam. Jadi sanad qiraat kita itu, sanad bacaan kita itu yang sampai kepada Nabi itu semua itu mereka itu tahu itu rasam, kemudian tahu waqaf ibtida, tahu tajwid, qiraat, kemudian tahu juga ilmu ayat-ayat itu, mana yang ayat mana yang bukan, mereka tahu. Itu udah pasti itu, ya, udah pasti. Jadi kalau ada kita tahu misalnya siapa syekhnya misalnya Syekh Ali Al-Dabba, itu kan ke sana sanad kita. Atau sanad kita itu sampai ke Syekh Zakaria Al-Ansari misalnya. Atau Imam Syatibi misalnya kan, ke atas lagi yang Syatibi. Itu sudah bisa dipastikan, tidak bisa diragukan lagi bahwa mereka sudah menguasai semua ini. Walidzalika, kata beliau, oleh karena itu faqad ihtamma bihi al-ulama'ul mutakhassisuna katsiran. Ulama al-mutakhassisun, spesialis ini benar-benar memperhatikan ini. Perhatian mereka itu sangat besar sekali terhadap pembahasan ini. Wal amru fihi tauqifi. Dan pembahasan tauqif tauqifi. Tauqifi itu artinya apa? Artinya ada tuntunan kita, tidak ada ijtihad di situ. La yanbaghi an naktubahu ala hasbi ijtihadina. Tidak bisa kita tulis sesuai dengan ijtihad kita. Misalnya ijtihad kita bilang, oh ini tulis pakai ta yang sampan gitu. Oh ini ditulis pakai ta bulat gitu. Tidak bisa. Ini kita lihat di mana? Lihat di mana? Mushaf di zaman dulu, zaman Utsman dulu. Nah, kayak gitu. Apa yang ada di mushaf Utsman itu yang kita ikuti. Itu namanya tauqifi. Tauqifi itu adalah lawan daripada ijtihadi. Ijtihadi itu ada campur tangan kita boleh berpendapat, tapi kalau tauqifi kita tidak boleh berpendapat. Wa kadzalika, demikian juga yang bagi alla yaghiba an azhanina, tidak boleh hilang dari pikiran kita, anna hadzal mabhas yumathilu janiban min jawanib ihtimami hadhihi al-ummah bi kitabillah. Jadi pembahasan ini
mewakili salah satu sisi perhatian umat ini terhadap terhadap Al-Qur'an ini. Jadi mana ada kitab yang lain itu perhatiannya khusus di tulisan Bible gitu. Ada nggak? Kayaknya nggak ada. Misalnya tulisan Weda misalnya, ada nggak itu khusus gini? Ini misalnya kerangka hurufnya ini kayak gini, harus kayak gini, nggak boleh gini. Ini harus dipisah, kata ini harus dipisah, kata ini harus terhubung, nggak ada. Cuma apa? Cuma ada di Al-Quran ini. Kata amma, misalnya kata Allah, itu kan ada yang diputus, ada anla, ada yang langsung Allah, gitu. Kayak gitu. وما لقي هذا الكتاب من جهود سخرها الله لحفظه ووصوله إلينا غضا طريا كما نزل. Kata beliau, ini kemudian juga kitab ini, kitab Al-Quran ini juga benar-benar juhud para ulama itu bisa kita lihat. Memang Allah itu memang menyiapkan gitu ya ulama-ulama yang tugasnya menjaga Al-Quran ini sehingga sampailah kepada kita terjaga, kemudian terjaga dalam keadaan masih fresh gitu ya, masih fresh, ghaddan tariyan kama nazal, seakan-akan Al-Quran itu ya baru diturunkan gitu, diturunkan di zaman Nabi. Jadi Al-Quran itu meskipun udah 1400 tahun tapi masih fresh gitu. Kenapa? Terjaga dari segi pelafalan itu terjaga, ada ilmu tajwid, dari segi sanad ada tersambung, dari segi rasonnya ada, dari segi waqf tidaknya ada, dari segi pokoknya semuanya ada, tapi masih fresh gitu, belum nggak bakalan basi gitu, nggak bakal rusak, nggak bakal usang. Itu Al-Quran. Kalau kitab-kitab lain kan beda gitu kan, dari segi pengucapan itu nggak ada gitu. Ada nggak orang yang ngucapin mengucapin Bible itu dalam bahasa Ibrani yang fasih gitu? Ada nggak ulamanya yang bersanad sampai sekarang? Itu nggak ada kayak gitu. Karena mereka itu bacaan Bible itu nggak diatur gimana caranya. Mereka itu yang penting cinta, gitu kan? Agama itu cinta gitu. Yang penting itu, yang penting mencintai sesama manusia itu katanya, kata mereka. Ta'ut ta'nis, ta'nis. Apa itu ta'ut ta'nis? Hiya ta'ul lati tadullu 'ala al-muannas. Yaitu ta yang menunjukkan perempuan. Wa tattasilu bi akhir al-fi'l idza kana al-fa'ilu muannasan. Kata beliau, ta itu, ta'nis itu bersambung di akhir fi'il. Apabila fa'il itu muannas. Apabila fa'ilnya muannas. Contohnya apa? Idza syamsu kuwirat. Nah, itu ta itu di akhir fi'il kan? Kapan? Apabila fa'ilnya asy-syams, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya. Nah, hiya balik ke mana? Balik ke asy-syams. Nah, jadi dia ditambahlah ta tadi. Au takunu fi akhir ism. Atau ta itu di akhir ism. Mislu al-jannah, ghishawah atau al-jinnah. Jadi kalau yang di akhir ism itu dia berharakat. Tapi kalau di akhir fa'il itu dia sukun. Kaifiyatu rasmiha. Bagaimana cara penulisannya? Kata beliau, idza kanat fil fi'li fa innaha tursamu ta'an maftuhatan hakadha. Kalau di kata benda di fi'il maka ditulis dengan ta yang terbuka, kata beliau, seperti ini, itu contohnya. Ta yang seperti sampan. Yang kedua, wa amma idza waqa'at fi akhir ism. Adapun apabila ta itu di akhir ism, fa innaha tursamu bil ha, maka dia ditulis dengan ha, kata beliau. Wa yu'abbiruna 'anha bit ta'il marbutah. Kata beliau, mereka menyebutnya sebagai apa? At-ta al-marbutah. Kita sekarang menyebutnya at-ta al-marbutah. Marbutah itu artinya tersimpul gini. Tersimpul. Ya, tersimpul itu seperti ini, bulat gini, bulat kan? Nah, makanya dibilang marbutah. Marbutah itu apa ya? Itu kalau rambut yang diginikan itu apa namanya itu? Terikat. Ikat.
Kalau bahasa kami itu namanya gonjong namanya. Gonjong namanya. Itu di sini. Kayak apa? Pokoknya itulah itu. Marbutah. Wa hadza fi aslil qaidah. Ini di asal kaidahnya gitu. Kaidahnya. Jadi kaidahnya seperti itu. Tak yang di akhir isim itu kayak gitu kaidahnya, ditulis apa? Ditulis bulat gitu. Kalau di kitab-kitab qiraat itu disebutnya ha'ut ta'nis. Disebut ha'ut ta'nis. Jadi ta itu disebut ha. Karena apa? Karena ketika kita wakaf, kaidah umumnya itu diubah menjadi ha. Misalnya jannah, jannatun gitu kan. Kita wakaf jannah. Walakin, akan tetapi, hunaka kalimat. Ada beberapa kata, hiya fi rasmil masahif al-Utsmaniyah kharajat an hadzal asl. Ada beberapa kata di mushaf, di rasam mushaf Utsmani, kata beliau, keluar dari kaidah ini. Kaidah yang kalau tak yang di akhir isim itu dia bulat gitu. Ini tidak bulat. Dia ditulis seperti tak yang terbuka, tak sampan. Warusimat bitta'il mabsutah, ditulis pakai tak yang mabsutah. Ini keluar dari kaidah. Wa yusammunaha at-ta'al maftuhah. Mereka menamakannya at-ta'al maftuhah. Terbuka, maftuhah itu yang terbuka. Hakadha, contohnya seperti itu. Iya, lanjut Ustaz. Al-kalimat allati rusimat bitta'i fil asma. Nah, ini dia. Ini kata-kata yang dirasam, ditulis dengan ta pada isim. Jadi kan kita membahas isim. Kalau fi'il kayak misal kuwirat itu kita tidak ada urusan. Itu Al-Qur'an tidak ada keluar dari kaidah. Mushaf itu tidak ada keluar dari kaidah. Yang ada hanya pada isim, pada kata benda. Warada fil Qur'anil Karim 20 kalimah. Di dalam Al-Qur'anil Karim ada 20 kata. Kulluha rusimat bitta'il mabsutah. Semuanya ditulis pakai ta mabsutah. Tak yang tadi, tak terbuka. Salah 13 kalimatin minha muttafaq 'alaiha. 13 itu ittifaq baina ulama al-qira'at ala qira'atiha bil ifrad. Jadi ada 13 kata, ulama sepakat bahwasanya 13 kata itu dibaca bil ifrad. Bil ifrad itu apa artinya? Ya dalam bentuk tunggal gitu. Misalnya kalimat. Nah, itu ada yang pakai ifrad, ada yang pakai jamak. Misalnya di surah Al-An'am awal juz 8 itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Itu tertulis, bisa dicek mushafnya, tertulis pakai ta apa? Ta maftuha. Ta maftuha. Nah, ada yang membaca wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Nah, itu dia. Wa sab'un ukhtulifa fiha bainal ifrad wal jama'. Dan 7 kata diperselisihkan, ada ikhtilaf. Ada yang baca ifrad, ada yang jama'. Di antara 7 kata itu kata kalimat. Nah, tammat kalimat. Walakin al-jami' akan tetapi semuanya muttafiquna ala qira'atiha bitta'i waqfan. Nah, semuanya yang 7 ini, yang 7 kata ini, yang di ikhtilaf ini, semuanya sepakat membacanya dengan ta ketika waqaf. Dengan ta ketika waqaf gitu. Al-kalimat al-muttafaq ala qira'atiha bil ifrad 13 kata-kata yang sepakat membacanya dengan ifrad, kata tunggal gitu, bukan jamak. Kan kalau jamak muannas itu kan ada ditambah alif dan ta gitu ya. Misal rahmatun berarti rahmat gitu kan. Atau kalimatun dibaca kalimat gitu. Rahmat kata inna rahmatallahi gitu kan. Wa in ni'mat juga imra'at sunnat la'nat ma'siyat kalimat baqiyat kemudian qurrat, kemudian fitrat, syajarat, jannat, ibnat. Berapa ini? Berapa jumlahnya?
Ya. 13. Berarti kata kalimat di sini ada dua tempat. Jadi satu tempat dia dibaca ittifaq bil ifrad, ada satu tempat dibaca, ada beberapa tempat yang dibaca dibaca boleh jamak, boleh ifrad. Kemudian yang mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan antara ifrad dan jamak, indal qurra ada sab'ah, ada 7 kata sab'ah, wahia, yaitu yang pertama samarat, wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Kemudian jimalat, kemudian jimalat, kannahu jimalatun sufr. Itu yang baca pakai apa namanya? Pakai ifrad. Kita baca pakai ifrad surah Al-Mursalat itu. Kemudian ada kata ayat. Ini bakal kita lihat nanti ini, ayat. Ada kata al-ghurufat. Wa hum fil ghurufati aminun. Ada ghayabat surah Yusuf. Yusuf ini yang baca jamak ini Imam Nafi'. Bayinat, apa namanya? Bayinat ini yang baca ifrad itu kita baca ini, baca ifrad. Kalimat, ada kata kalimat juga. Jadi kata wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Itu dia. Qaidah. Ini akan kita bahas satu persatu ini kata-katanya. Yaqra'u hafna. Kata yang ditulis yang seharusnya itu ditulis apa? Ditulis pakai tak marbutah, tapi di mushaf ditulis pakai maftuhah. Kaidahnya gimana? Kata beliau di sini, yaqra'u hafsun an Asim jami'at ta'at bit-ta'i fil wasli sawa'un akanat marsumatan bit-ta'i am bil ha. Jadi ketika Imam Hafiz Hafiz dari Asim, semua ta yang ada tadi, yang 20 tadi, ketika wasal itu dibaca dengan ta. Baik tertulis pakai ta atau tertulis pakai ha. Ya, ha maksudnya yang bulat itu. Amma hukmuha fil waqf. Adapun hukumnya ketika waqaf, fa bihasabi rasmiha, sesuai dengan rasamnya. Fil mushaf, di mushaf. Fama rusima minha bit-ta'il maftuhah, yang ditulis pakai ta maftuhah, yuqafu 'alaiha bit-ta'. Waqaf pakai ta. Jadi wa tammat kalimatu rabbika sidqa. Kalau kita waqaf wa tammat kalimat, kayak gitu, bukan wa tammat kalimah, bukan. 'Inda al-ittirari aw al-ikhtibar. Ketika terdesak atau ketika dites, gitu, diuji. Wa ma rusima minha bil ha yuqafu 'alaiha bil ha hakana. Kalau ditulis pakai ha, maka waqafnya juga pakai ha. Wa hakana. Wa sa'adhkuruha mufassalatan kama hiya fil Qur'anil Karim, dan saya akan sebutkan, kata beliau, satu-satu, kama hiya fil Qur'an Karim, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Beliau mulai melanjutkan kata yang pertama, kalimatul ula. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Biiznillah. Amin. Insyaallah bisa kita selesaikan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa tidak ya. Tinggal kita baca sanad-sanadnya aja. Sanad-sanadnya ini baca sendiri aja ya. Atau perlu kita perhatiin satu-satu sanadnya ini? Kalau saran saya ya, Ustaz, kan Ustaz juga punya pengetahuan di situ, Ustaz. Betul. Lihat nanti Pakat. Nanti ya, berarti saya harus buka buku tarajim nih, lihat satu-satu biografinya gimana ya. Insyaallah kita nanti kita cek nanti. Nah, Ustaz. Kitab tarajim. Saya ada 2 pertanyaan terkait sakta, Ustaz. Iya, tafadhol. Hadir, Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran atas penjelasannya Ustaz. Yang pertama ini terkait dengan sakta yang mungkin sakta yang salah Ustaz nggih. Karena saya pernah mengalami tidak ada hukum sakta di bacaan saya, namun ketika saya store, jangan sakta di situ bang, gitu. Saya ditegur begitu Ustaz. Ketika saya coba analisa, apakah itu perkara karena dia memiliki sifat rikhwah, namun tidak saya rikhwahkan, tapi malah saya siddahkan, atau dia punya sifat bainiyah tapi saya siddahkan, sehingga saya dihukumi sama yang menerima bacaan saya, jangan sakta di situ. Saya ingin analisa dari kita terkait misalnya ketika kita membaca alhamdu, kita baca alhamdu, apakah itu bisa kita katakan sebagai dengan sakta yang salah? Tindak lanjutnya kalau memang bisa, apakah kita berhak untuk beristihad bahwa sakta itu ada 3? Sakta wajib, sakta jaiz, dan sakta salah. Iya. Yang biasa ya, saktah biasa itu berarti harus tidak, kalau yang mungkin yang antum baca itu mungkin saktahnya terlalu cepat gitu ya, tapi belum masuk ke saktah yang standar gitu ya. Ustaz, di situ tidak ada hukum sakta, cuman iya maksudnya okay. Tidak ada sakta tapi tidak sengaja terbaca saktah gitu ya. Okay. Kayak seperti al itu sakta misalnya begitu Ustaz. Iya, itu kalau dibaca sakta, terdengar seperti sakta, ya salah gitu, tidak betul, karena sakta itu hanya di beberapa tempat saja gitu. Dan sebenarnya pun tidak bisa dikatakan sakta, tapi syibhu sakta. Yang mirip seperti sakta gitu. Biasanya kalau orang-orang awam itu biasanya dia itu tidak sepenuhnya sakta gitu, tapi mendekati sakta, dan itu salah juga, tetap salah. Seharusnya disambung seperti itu. Ada juga yang berlebihan itu. Cobalah cek nanti di musabakoh atau haflah itu. Iya. Banyak sekali sakta yang dibuat-buat gitu. Benar-benar sakta gitu, benar-benar sakta. Temponya itu seperti sakta. Itu Ustaz udah haram itu Ustaz ya. Kayak DMT itu kalau dia tahu apanya hukumnya, tapi dibuat, dia tahu kalau nggak boleh gitu, berhenti gitu nggak boleh, tapi dia tetap buat, itu hukumnya haram. Dan kalau orang yang mengetahui atau pendengarnya tahu itu sakta dan itu nggak boleh dilakukan, itu yang mendengarnya pun ikut sama dosanya sama yang baca. Jadi nggak boleh. Misalnya ada bacaan yang salah gitu kan dari segi tajwid, dia tahu tapi Allah, masya Allah, wah itu ikut dosanya. Kenapa? Karena dia setuju dengan bacaan seperti itu. Setuju dengan bacaan itu nggak boleh. Ketika lomba tahfiz itu kan banyak tuh Ustaz. Mungkin sekarang lah udah mulai berkurang kan. Waktu dia lagi viral-viralnya bacaan kayak gitu kan, orang rata-rata ngikut begitu kan bacaannya. Gitu. Misalnya kayak gini kan, dia baca Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan gitu Ustaz. Iya, banyak yang seperti itu. Itu nggak boleh, harus kita ingatkan, jangan gitu disambung, jangan ada jeda sedikit pun, karena setiap bacaan itu ada tuntunannya semua, nggak bisa kita buat, nggak bisa tambah-tambah. Nah, syukran Ustaz. Soal asal soal asal ini terkait tentang al-ismul fusuqu. Di sini ternyata saya baru menemukan ini ada 2 cara untuk membacanya Ustaz. Kalau di buku Indonesia, tajwid Indonesia, kita temukan memang pada kata al-ismul fusuqu ini seringnya tertulis di bukunya itu Ustaz, bi'sal ismu gitu Ustaz. Tidak seperti bagaimana
Syekh Yahya ini menampilkan materinya seperti yang ada di buku ini. Jadi misalnya di kitab Gharib ke pesantren Kudus itu tertulis salah satu materinya adalah bi'sal ismu. Di situ dihukumi Maksudnya tulisan Arabnya gitu. Tulisan Arabnya gitu ya. Bi'sanya tidak disertakan kalau di sini. Iya. Kalau ini di sini tadi gimana itu? Alismu langsung ditulis lam sama sin gitu ya. Iya. Bi'sanya tidak ditampilkan. Iya. Atau saya share screen, Ustaz. Boleh, Ustaz? Boleh. Di layar itu tertulis bahwa amma binisbati li kalimati al ismul fusuku. Ini kan pola penampilan materi ini baru saya temukan. Kalau di buku tajwid, Ustaz, khususnya mereka yang berbasis ke pesantren Mbah Munawir atau bisa kita katakan pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama begitu, Ustaz. Itu ada satu materi yang berjudul Gharaibul Qiraat. Di antara materinya itu adalah kata bi'sal ismu atau kita baca bi'sal ismu. Nah, di buku itu hanya dijelaskan cara membacanya adalah memindahkan harokat hamzah wasal ke lam itu seperti itu. Nah, ini ada apa nggih? Ada satu cara baca yaitu yang A itu, Ustaz. Kalau yang B mungkin sama seperti yang di pesantren Jawa itu. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Penerapan alismul fusuku ini itu apakah hanya pada ibtidaknya saja? Tetapi apabila misalnya kalau kita sambung dengan biksanya sebelumnya itu tidak bisa atau bisa kita baca begini. Bisa alismul fusuku atau tidak bisa. Apakah jelas, Ustaz? Cara bacanya gitu ya? Maksud saya begini. Maksud saya di kitab Jawa itu pengetahuan saya sebelumnya, Ustaz, itu hanya yang B saja, Ustaz. Iya. Saya secara pribadi belum pernah mempraktekkan yang Hamzah ini. Hamzah ini kan Hamzah wasal ya. Hamzah A itu, alismu itu Hamzah wasal. Dia tetap dibuang ketika di ini. Jadi bi'salismu. Tetap. Jadi nggak bisa bi'salismu. Oh. Nah, karena kan alismu itu kan A-nya itu kan Hamzah wasal. Oh, naam. Nah, ini yang beliau tampilkan ini ketika kita mulai saja, ketika memulai alismu. Ini beliau sebutkan apa? Amma binisbati li kalimatil ism fayajuzu fil bad'i biha wajhan. Ini ketika ibtidak saja kata beliau. Fayajuzu fil bad'. Nah, bukan ketika wasal. Ini ketika wasal tetap gitu, tetap. Pakai kata bisa. Mesti nggak ada disebutkan ya. Oh, kata ism ada beliau sebutkan ini mim ba'dismuhu. Jadi kata ism itu sudah disebutkan. Tapi tidak didahului dengan alif lam. Iya. Seperti itu. Nah, kata ini pakai alif lam gitu, maka perlu beliau jelaskan lebih lanjut. Terjawab ya pertanyaan? Terjawab ya? Iya, ada yang saya pahami, Ustaz. Berarti, Ustaz, kalau kita baca dari bi'sa, otomatis tidak ada alismu, hanya lismul fusuku saja. Iya, betul. Oh, ini hukumnya ketika memulai saja. Sama seperti kalau di dalam riwayat Warsh itu kan banyak nakalnya kan. Hamzah qata' itu dinakal. Itu di dalam riwayat Warsh. Seperti misal al-ana khaffafallahu ankum. Al-ana. Nah, itu kalau dinakal kan alana. Iya kan? Misalnya selain itu apa ya? Al-ardu misalnya.
Al-ardu misalnya. Al-ardu itu dia baca al-ardu. Nah, kalau kita mau mulai, sama juga hukumnya seperti yang di sini. Jadi misalnya al-ana boleh, alana boleh, lana. Ya, misalnya al-ana khaffafallahu ankum. Dia baca alana khaffafallahu ankum. Tapi kalau dia pengen buang hamzahnya, bisa la nakhaffatallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Oh, gitu ada. Itu dia. Itu kalau di dalam kitab Tahrirat itu beliau itu apa katanya? Wa naqluri dan an-nafi'i wa kitabiyah. Bukan itu katanya itu ya. Kata Imam Khalaf al-Husaini وتبدا بهمز كتب الإمام الشاطبي وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا kata beliau وتبدا بهمز الوصل في النقل كله. Nah, ketika dalam keadaan naqal tabda bihamzil wasli. Kita mulai pakai hamzah wasl. Wa in kunta mu'taddan bi'aridhihi fala. Nah, ini apa maksudnya? Ini belum saya jelaskan nih. Kenapa kita bisa baca lismu? Kalau kita memulai, kenapa bisa lismu? Kalau waras tadi misalnya alana, kenapa bisa lana khaffafa? Kenapa bisa dibuang hamzahnya itu? Kata beliau wa in kunta mu'taddan bi'aridhihi fala. Katanya kalau kita menganggap bahwa harokat itu benar-benar seperti asli, itu kan asalnya kan lamnya itu alismu, itu kan sukun, ya kan? Nah, ketika kita sudah kasih harokat dan harokatnya ini kita anggap seakan-akan harokatnya itu asli, maka hamzah wasl udah nggak perlu lagi. Hamzah wasl yang kita fathahkan itu sudah nggak perlu lagi. Makanya wa in kunta mu'taddan bi'aridhihi fala. Nah, kalau kita sudah mengakui arid itu kan harokatnya itu kan pendatang, arid itu harokat pendatang, fala, maka tidak perlu kita mulai lagi dengan hamzah wasl. Itu kata Imam Syafi'i. Wa fi bi'sa'is mubda' bi al au bilamihi. Kata Syekh Al-Husaini, pada kata bi'sa'ismu ibda' bi al au bilamihi. Mulailah dengan hamzah alismu atau bilamihi atau lismu. Faqad sahhaha al-wajhaini fi an-nashri lil bala, kata beliau. Katanya Imam Ibnul Jazari sudah mensahihkan dua ini di dalam kitab An-Nashr, gitu kata beliau. Jadi tahu kan apa sebabnya kenapa boleh dibaca lism, boleh dibaca alism. Kenapa? Tahu kan sebabnya kenapa hamzahnya dibuang? Hamzahnya dibuang karena alasan yang sudah disebutkan tadi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Jelas ya? Alhamdulillah. Ada soalan lain? Siapa ini? Ana yakfi, Ustaz. Yakfi. Ustazah Rabiatul, ada pertanyaan? Saya rasa tidak ada ya. Insya Allah kita lanjutkan Sabtu depan. Insya Allah kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak Ustaz. Jazakumullah khairan. Izin pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fadli, Mbak Robiah. Di minggu depan. Sehat ya. Sama-sama Bang. Sama juga Bang. Wassalamualaikum. Iya, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi.